Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudia Radata Fitriani Hartono dengan NPM 4062110013. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang proteksi sistem operasi dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk menjaga integritas dan keamanan sistem. Apa saja yang akan kita bahas pada presentasi ini? Yang pertama, pengertian proteksi. Yang kedua, tujuan proteksi. Yang ketiga, mekanisme proteksi. Yang keempat, teknologi proteksi. Yang kelima, best practice untuk proteksi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu proteksi? Proteksi adalah serangkaian mekanisme dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi sistem operasi dan data yang ada di dalamnya, seperti perangkat keras, contohnya CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Apa sih tujuan proteksi itu? Yang pertama, mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, mengontrol hak akses pengguna. Dan yang terakhir, melindungi sistem dari ancaman eksternal. Berikutnya ada mekanisme proteksi. Yang pertama ada hak akses, berfungsi untuk mengatur tingkat akses pengguna terhadap sumber daya sistem. Yang kedua ada sandi, mengamankan akses pengguna ke sistem. Selanjutnya ada enkripsi, mengamankan data yang disimpan dalam sistem. Lalu ada isolasi dan pemisahan, mencegah akses tidak sah antar proses. Lalu ada proteksi memori, melindungi bagian memori yang penting. Dan yang terakhir ada audit trail, yaitu merekam aktivitas pengguna dalam sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi proteksi sistem operasi. Pada slide ini kita akan membahas teknologi yang digunakan pada proteksi sistem operasi. Beberapa teknologi penting seperti antivirus yang mencegah, mendeteksi dan menghapus malware dan virus yang dapat merusak sistem operasi. Lalu juga ada sistem pendeteksi intrusi atau IDS yang mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan terhadap sistem operasi. Selain itu ada sandboxing yang membatasi aplikasi atau proses tertentu dalam lingkungan terisolasi untuk mencegah dampak negatif pada sistem operasi. Lalu yang terakhir ada pembaruan sistem operasi secara teratur. Ini tuh berfungsi untuk menutup celah keamanan yang diketahui. Selanjutnya ada best practice untuk proteksi sistem operasi. Nah, apa aja sih cara untuk melindungi sistem operasi? Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akses. Selanjutnya ada pengguna sandi yang ketat. Selanjutnya ada menjaga pembaruan sistem operasi, mengaktifkan firewall dan menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan anti-spyware. Lalu yang terakhir ada membatasi akses jaringan yang tidak perlu. Kita udah masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, proteksi adalah serangkaian mekanisme dan kebijakan untuk melindungi sistem operasi dan data yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk menjaga integritas dan keamanan data. Dengan menerapkan mekanisme proteksi, teknologi, keamanan, dan praktik, maka sistem operasi dapat terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.